Halo semuanya, kembali lagi di channel Osko02. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film trailer yang menurutku cukup seru untuk dibahas. Film ini bercerita tentang sepasang suami istri yang diintai oleh seorang pembunuh berantai di apartemen baru mereka. Dan malangnya, sang istri malah terperangkap dalam rencana sang pengintai yang ingin menghabisi nyawanya. Lantas, apakah sang istri bakal selamat atau malah berakhir dengan tragis? Mari kita bahas. Film Watcher. Film asal Amerika ini disutradarai oleh Joel Okuno dan menjadi debut film pertamanya sebagai sutradara profesional. Di awal film, kita diperkenalkan dengan karakter sepasang suami istri yang bernama Julia dan Francis. Mereka baru saja pindah dari Amerika ke Rumania untuk menjangkau kantornya Francis yang baru yang kini sudah pindah ke kota Bukares di Rumania. Mereka berdua menyewa satu unit apartemen di pinggiran kota Bukares untuk tempat tinggal mereka sementara waktu selama masa kerjanya Francis di Rumania. Di malam harinya, hujan pun mulai turun. Julia yang tidak bisa tertidur mulai menatap kaca apartemennya untuk melihat aktivitas yang ada di seberang gedung mereka. Tapi di saat Julia melihat-lihat gedung yang ada di seberang, ia melihat salah satu ruangan yang di dalamnya ada seseorang yang sedang memperhatikannya, guys. Dan Julia tidak terlalu menghiraukannya karena Julia pikir itu hal yang biasa sebab mereka adalah orang baru di sana. Di pagi harinya, Julia mulai menyusun pakaian-pakaiannya dan sambil belajar bahasa Rumania. Dan ia juga sempat dikagetkan oleh tetangganya yang berisik tepat di belakang tembok kamar mereka. Mungkin tetangganya lagi dugem kali ya. Setelah selesai beres-beres, Julia keluar dan jalan-jalan di kota Bukares untuk mengobati rasa kejenuhannya yang tinggal sendirian di saat Francis bekerja. Di saat pulang, Julia dikagetkan dengan pintu apartemennya yang sudah terbuka. Ternyata yang membuka apartemennya adalah seorang ibu-ibu perawat gedung untuk memperbaiki lampu yang mati di apartemennya. Sambil menunggu Francis pulang, Julia duduk di meja makan dengan meminum segelas wine. Di saat sedang bersantai, Julia lagi-lagi melihat bayangan seseorang yang sedang memperhatikannya. Tidak lama setelah itu, Francis pun pulang dan ia langsung mengajak Julia keluar apartemen untuk mencari angin segar di sana. Tapi di saat mereka sedang menikmati angin segar, mereka berdua melihat sekumpulan orang yang berkerumun di seberang apartemen mereka. Ternyata di tempat itu ditemukan seorang mayat perempuan yang kepalanya dipotong oleh seorang pembunuh berantai. Melihat kejadian tersebut, Julia mulai khawatir dengan dirinya karena ia akan selalu ditinggal oleh Francis yang akan bekerja sampai larut malam. Kemudian Julia bercerita kepada Francis tentang seseorang yang ia rasa mengintip dan mengawasinya. Dan Francis mengatakan bahwa mungkin orang itu baru melihat mereka di sana dan jangan terlalu dibesar-besarkan. Di malam harinya, Julia dan Francis mengadakan makan malam bersama dengan teman kantornya Francis yang main ke apartemen mereka. Setelah makan malam, Julia membuang sampah dan bertemu dengan tetangganya yang bernama Irina. Dan apartemen milik Irina ini tepat bersebelahan dengan kamar tidurnya Julia, guys. Berarti orang ini yang dugem tadi, guys. Keesokan harinya, Julia menghibur dirinya dengan pergi ke gedung bioskop untuk menonton film. Saat ia sedang asik menonton film, datanglah seorang pria berjaket coklat yang tiba-tiba duduk tepat di belakang dirinya. Julia pun tersontak kaget dan mulai mempunyai firasat tidak baik terhadap orang ini. Dan pada akhirnya, Julia memutuskan untuk pergi dari gedung bioskop demi menghindari orang aneh yang ada di belakangnya ini, guys. Kemudian Julia masuk ke dalam supermarket untuk menghindari pria yang ia rasa sedang mengikutinya ini. Dan sialnya, ternyata pria tersebut masih mengikuti Julia sampai ke dalam supermarket.
Panik yang dirasakan Julia pun semakin menjadi-jadi. Ia sampai harus pergi lewat pintu darurat supermarket demi menghindari pria misterius ini. Di saat Francis telah pulang, Julia melaporkan kepada Francis bahwa ia diikuti oleh pria misterius berjaket coklat. Dan Francis langsung mengajak Julia mendatangi supermarket untuk mengecek CCTV yang ada di sana. Dan saat dicek, ternyata memang benar bahwa ada pria berjaket coklat dan sepatu coklat yang mengawasi Julia. Tapi Francis berpendapat bahwa pria itu sepertinya kaget melihat Julia yang menjatuhkan toples makanan yang ada di supermarket. Setelah dari kejadian itu, Julia menjadi lebih hati-hati saat ditinggalkan oleh Francis sendirian. Pada malam hari, Julia dikagetkan oleh seseorang yang mengetuk pintu apartemennya. Ternyata itu adalah seorang nenek-nenek yang mengoceh dengan menggunakan bahasa Rumania. Karena Julia belum sangat mengerti bahasa Rumania, Irina, tetangganya Julia, membantu menjelaskan apa maksud dari nenek ini. Ternyata nenek ini sedang mencari kucingnya yang hilang dan barangkali ada di rumahnya Julia. Dengan santun dan baik, Julia pun menjawab bahwa tidak ada kucing di dalam rumahnya ini. Ada ceng, kayak CCTV aja lu hilang-hilangan. Setelah nenek itu pergi, Irina mengajak Julia untuk main ke unit apartemennya. Saat masuk, Julia langsung disuguhkan segelas anggur merah untuk menemani obrolan mereka berdua. Sedap. Di saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba datanglah mantan kekasihnya Irina yang mengetuk pintu apartemennya. Bukannya membukakan pintu, Irina malah mengusir sang mantan untuk pergi dari sana. Setelah itu, Irina menunjukkan kepada Julia sepucuk senjata api yang ia simpan di laci mejanya. Senjata itu diberikan oleh mantan kekasihnya Irina untuk membela diri di saat sedang dalam bahaya. Setelah mengobrol cukup lama dengan Irina, Julia akhirnya pulang ke apartemennya lagi untuk menunggu Francis pulang. Tapi lagi dan lagi, Julia melihat bayangan dari gedung seberang yang sedang memperhatikannya. Dengan memberanikan diri, Julia melambaikan tangannya kepada orang tersebut untuk memastikan apakah orang itu benar-benar sedang memperhatikannya. Melihat hal itu, akhirnya Julia dan Francis melaporkan semua kejadian yang Julia alami ke kepolisian setempat. Kemudian seorang polisi dan Francis mendatangi apartemen seberang untuk mencari tahu kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Julia selama ini. Di saat Francis pulang dari tempat itu, Francis menjelaskan kepada Julia tentang orang yang selama ini menerornya. Menurut Francis, tidak aneh jika pria berjaket coklat itu berbelanja di supermarket yang sama dengan Julia. Karena pria itu juga tinggal di lingkungan sana. Jadi itu hal yang wajar menurut Francis. Bisa kita lihat di sini bahwa Francis merasionalkan segala sesuatu yang dialami oleh Julia, guys. Mendengar hal tersebut, Julia semakin kesal kepada Francis karena tidak mempercayai dirinya. Singkat cerita, akhirnya Julia memberanikan diri untuk mengikuti balik pria misterius itu. Julia mengikuti pria itu hingga masuk ke sebuah klub di mana tempat pria itu bekerja sebagai office boy. Dan di sana, Julia bertemu dengan Irina, tetangganya, yang ternyata juga bekerja di situ sebagai penari klub. Kemudian Julia bertanya kepada Irina tentang pria misterius itu. Barangkali Irina mengenali atau mungkin tahu dengan pria misterius ini. Tapi ternyata Irina tidak mengetahui apapun tentang pria itu, karena menurutnya terlalu banyak orang keluar masuk yang mengunjungi klub tersebut. Singkat cerita, Julia pun pulang dan tidur di kamar apartemennya. Di saat sedang tidur, Julia terbangun oleh suara jeritan yang berasal dari apartemennya Irina. Hi, Irina. Dengan panik dan gegabah, Julia langsung menggedor apartemennya Irina yang akhirnya mengundang banyak orang untuk keluar. Setelah pengurus gedung datang dan membukakan pintu apartemennya Irina, dan terungkaplah sebuah fakta, guys. Ternyata di dalam apartemennya Irina terdapat sebuah kucing yang selama ini dicari-cari oleh sang nenek, guys. Ada ceng. Berimbas dari kejadian itu, Francis diocahi oleh ibu pengurus gedung karena ulah istrinya yang telah mengganggu ketenangan orang-orang di sekitar apartemen. Di pagi harinya, Julia melihat pacarnya Irina
yang sedang mengetuk pintu apartemen Irina. Nama pria tersebut adalah Christian. Ternyata Christian sedang mencari Irina yang entah kemana perginya. Kemudian Julia meminta nomor telepon Irina kepada Christian untuk coba dihubungi oleh Julia. Saat ditelepon, ternyata handphonenya Irina berada di dalam apartemennya. Itu yang artinya Irina pergi tidak dengan membawa HP-nya, guys. Di saat Christian ingin pergi, Julia meminta bantuan kepada Christian untuk menemaninya pergi ke apartemen seberang. Dikarenakan Julia masih penasaran dengan pria misterius berjaket coklat itu, guys. Saat sampai di sana, Christian disuruh Julia untuk mengetuk unit apartemen yang ditempati oleh pria misterius itu. Tetapi tidak ada respon sama sekali setelah Christian mengetuk. Singkat cerita, setelah membantu Julia, Christian pun pergi dari tempat itu. Namun Julia masih sangat penasaran dengan orang yang ada di dalam sana. Dan pada akhirnya, Julia memberanikan diri untuk mengetuk pintu apartemen itu kembali. Ternyata yang menunggu apartemen itu adalah seorang kakek-kakek dan bukan pria berjaket coklat, guys. Setelah mengetahui itu, Julia pun pergi dari sana. Tapi di saat Julia ingin memasuki lift, tiba-tiba beruntung liftnya sudah ketutup, guys. Bayangin coba kalau liftnya masih kebuka. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan Julia, guys? Mari kita lanjut. Di malam harinya, Julia dan Francis kedatangan dua orang tamu, yaitu polisi dengan seorang pria berjaket coklat. Ya, pria yang selama ini Julia rasa telah mengikutinya. Pria misterius itu bernama Weber. Ternyata Weber ini melaporkan Julia ke kepolisian dengan alibi bahwa Julia telah mengganggu kehidupannya Weber. Seperti contoh, Julia memandanginya lewat jendela, mengikuti Weber, menggedor pintu apartemennya Weber, dan menakuti ayahnya Weber yang sedang sakit. Gokil nih orang, guys. Bisa kita lihat ekspresi Julia di sini, guys. Ia sangat kesal dan bahkan tidak bisa berbuat apa-apa dengan tuduhan yang dilayangkan oleh Weber. Singkat cerita, Julia dan Weber disuruh berdamai oleh polisi untuk mengambil jalan terbaik terhadap kedua belah pihak. Sebagai tanda rasa bersalah, Julia disuruh polisi untuk berjabat tangan dengan si Weber, guys. Setelah itu, Julia diajak oleh Francis ke pesta temannya yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Dan saat di sana, Francis dan Julia sempat bertengkar yang membuat Julia pulang duluan dari tempat itu. Saat dalam perjalanan pulang, Julia bertemu Weber di dalam kereta yang sedang membawa kantong plastik berwarna putih. Weber menjelaskan kepada Julia bahwa ia sedang mengurus ayahnya yang lagi sakit keras. Jadi saat ia sedang di jendela, ia memerhatikan kehidupan orang lain dengan tujuan menghibur dirinya yang sedang jenuh. Tetapi tetap saja, guys, Julia masih sangat takut terhadap Weber yang sangat absurd ini. Setelah sampai di apartemennya, Julia langsung mempacking barang-barangnya dengan maksud ia ingin pulang ke New York. Karena Julia rasa sudah tidak aman lagi untuk tinggal di apartemennya ini. Di saat packing, Julia mendengar suara musik di apartemennya Irina. Lagi dan lagi, guys, Julia mendatangi apartemen Irina yang kali ini tidak mengganggu warga sekitar. Dan yang membuat heran Julia, ternyata pintu apartemen Irina tidak terkunci, guys. Julia sangat kaget dengan keadaan Irina yang sudah tidak lagi bernyawa dan berkepala. Tapi kagetnya Julia belum seberapa, guys. Di scene ini, Julia bakalan kaget maksimal, guys. Setelah Julia diikat oleh Weber di apartemennya Irina, tiba-tiba Francis pulang dan memanggil Julia. Mimpi buruk yang selama ini membayangi Julia berakhir dengan menjadi kenyataan. Ia sekarang tidak bisa lagi menjerit karena luka sayatan yang ada di lehernya. Julia pun berusaha untuk merangkak keluar dari apartemen, tapi usaha yang dilakukan sia-sia dikarenakan dirinya sudah kehabisan banyak darah di lantai apartemennya Irina. Setelah melihat Julia sudah tak lagi bernyawa, Weber sang pria bangsat membersihkan dirinya di wastafel Irina dan ingin pergi dari tempat itu.
Di sisi lain, Francis mencoba untuk menghubungi Julia yang tidak ada di apartemennya. Saat ditelepon, Francis kaget bahwa sumber suara handphone Julia berasal dari apartemennya Irina. Dengan rasa penasaran, Francis akhirnya mendatangi apartemennya Irina. Dan pada akhirnya, Francis pun ikut curiga dengan Weber yang baru saja keluar dari apartemen Irina. Telat tolol. Dan lugunya Francis, ia langsung mendatangi Weber. Oke, itulah dia bahasan lengkap dari film yang berjudul Watcher. Film yang tidak banyak pemerannya, tapi ceritanya lah yang membuat film ini menjadi sangat kompleks, guys. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video sampai di menit ini. Dan saya harap film ini menambah wawasan kita untuk peka terhadap orang-orang terdekat yang mungkin sedang dalam bahaya. See you on the next video.